Jam agar Oke. Shalom, shalom. Selamat malam. Oke, tes 1 2. Aman ya? Oke, selamat malam teman-teman ya. Tolong di-tap-tap ya. Tolong di-tap-tap biar banyak muslim-muslim yang naik ya. Oke, baiklah. Ya, naiklah ya. Benar kata si kakak tuyul ini. Muslim harus naik ya. Boleh bertanya ya. Ini adalah 10 firman Allah. Kalau bisa. 10 firman Allah ini berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu." Ya, paham ya? Jadi ini semua ke-10 firman ini, ke-10 hukum Taurat ini sudah dilanggar sama Nabi yang katanya Nabi Mamat. Ya. Saya ingin bahas loh sebenarnya ya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Taurat dan Injil tuh maksudnya apa? Ya. Saya pengen tahu pengertian orang Muslim itu, ya. Apa sih pengertian kalian itu beriman kepada Taurat dan Injil? Kalau kamu beriman kepada Allahmu, ya, kepada malaikat, artinya kamu percaya kan? Betul kan? Kepada nabi-nabi kamu percaya kepada mereka, ya, kepada Allah, kepada nabi-nabi, ya kan, kepada malaikat, kalian percaya kan? Nah, kalau ini beriman kepada Injil dan beriman kepada Taurat, maksudnya apa? Percaya bukan? Pengertiannya imani aja. Iya, kalau pengertian imani saja, itu imani yang seperti apa ya? Karena kalau percaya, kamu tidak tahu apa yang kamu percaya bagaimana. Ya, gimana? Lu nggak tahu apa yang lu percaya, mau bagaimana lu hidup, ha? Nih, lu nikah nih sama suami lu ya. Tapi lu itu bilang, "Sayang, aku cinta kamu, sayang, aku percaya kamu." Ya, tapi kamu nggak kenal suamimu siapa. Ya. Kamu nggak tahu dia itu seperti apa. Hah? Kamu itu nggak tahu isi hatinya seperti apa. Bagaimana kamu bisa bilang kamu bisa hidup sama suamimu?
Oh, my Lord, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Ayo Slim, naik Slim. Ya. Naik Slim. Nanya duluan ya. Karena biasanya hari Sabtu dan Minggu itu kalian boleh nanya duluan ya. Nanya duluan. Saya baru live ini karena dari tadi saya tuh keluyuran di mall. I believe. Ayo Clim, naik Clim. Jangan malu-malu Clim. Tolong dibikin ya like-nya ya, tap-tapnya ya. Tap-tapnya bikin 10k dong, please. Ya. Ya, memang saya harus jadi pengemis ya, supaya apa? Supaya ini live ini viral ya. Jadi TikTok tahu ya dia promosiin ya live saya ini sehingga banyak orang muslim masuk ya. Nggak perlu malu-malu ya kan Slim? Asik. Silakan bertanya. Happy Sunday semuanya. Pastinya sudah pada pulang dari gereja ya kan? Yang gak gereja ya ampun. Kalau kalian gak pernah ke gereja, kalian ngaku Kristen, lebih baik kalian ke gereja Bawang. Tahu nggak gereja Bawang? Iya betul ya. Kita sama-sama tahu lah Suzuki ya. Jadi kalau kalian tidak pernah ke gereja, tapi KTP-nya berkata Christian, waduh, gaswat. Ya, ke gereja lah ya. Kalau kamu nggak pernah gereja, gimana kamu bisa dikenal sama Tuhan Yesus ya? Nggak bisa Tuhan Yesus kenal kamu. Ya, kamu sama seperti yang anu-anu itu ya, yang ono-ono itu. Gereja Bawang. Silakan naik ya para muslimin dan muslimah. Ini si Jack ini pasti Islam ya. Tiba-tiba saya dibilang sayang, astagfirullahaladzim. Ya Martono naiklah Martono, kamu boleh bertanya. Masa bertanya saja tidak berani naik. Yesus di mana sekarang Kak? Menurut Quranmu, Yesus ada bersama dengan Allah katanya. Isa bersama dengan Allah. Allah, ya. Isa ada di dalam Allah, Allah ada di dalam Isa. Kita lihat si Jack ini. Siapa ini orang? Halo, kamu siapa ya? Ya, saya kan ayangmu. Astagfirullahaladzim. Masa enggak Kamu ingat muslim sih? ya? KTP-mu muslim? Iya sayang. Baik. Maaf ya, saya tidak pernah ya
mengenal orang-orang seperti kamu. Mungkin Ih, kamu salah lupa orang. ingatan. Ya, Jangan mungkin pura-pura kamu lupa lah. kamu Jangan ini pura-pura lupa mungkin sayang. kamu mengenalnya si Nora atau si Uniriva, Kan ya kita kan? udah jalin Nah, hubungan si Riva beberapa. atau si Nora itu tinggal pilih loh kamu, ya. Halo, Si Nora itu kan jangan Tobrut, betul gak? jangan gitu sayang. Kamu Gimana? Ada yang mau kamu tanyakan, Jack? mau nanya ini Apa tuh? masalah Yesus kan gini apa? Kan gini apa? Firmannya Tuhan kan? Ya, firman Allah. Ya firman Allah Mm-mm. yang menjelma jadi manusia kan? Ya. Terus kenapa? Bener nggak? Iya, tadi saya udah bilang iya. Iya. Nah, terus Nah, saya mau nanya, apa nama zodiaknya Yesus? apa nama? Zodiaknya Yesus. Zodiak. Zodiak. Iya kan dia kan, Zodiak. dia kan udah jadi manusia nih. Zodiak. Aduh, stres lu. Ya kan dia kan udah jadi manusia. Berarti Mm-mm. ada Kalau zodiaknya zodiak kan? Muhammad apa? Zodiak Muhammad apa? Kok nanya pula Muhammad? Zodiak Muhammad apa? Hah? Ya nggak tahu saya. Loh, Kan saya nanya kamu. saya juga nggak tahu karena zodiak setahu saya zodiak itu ajaran dari Sabiin ya, betul tidak? Hah? Ajaran orang yang percaya bintang-bintang, betul tidak? Ya nebak aja Nah, dulu nebak. si Ya nebak aja dulu. nabimu, si Mamat itu zodiaknya apa? Karena dia Ya, kan sebentar. Dia pernah ngajakin orang-orang Sabiin itu bersujud kepada Alata, Al-Uzza, Al-Manah. ya nebak aja dulu sayang kamu. Iya, saya ngasih tahu kamu berarti nabimu si Muhammad itu punya zodiak karena dia menyembah Alata, Al-Uzza, Al-Manah, katanya ini adalah bintang-bintang yang garaniknya sangatlah membuat kita ini terwakilkan katanya. Syafaatnya berlaku katanya. Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu? Nggak tahu. Loh, jadi selama ini kamu tidak pernah baca Quran? Hai? Aduh, Enggak. itu tanda-tandanya kamu tuh udah kualat itu. Ya enggak kan. Gini, kamu tahu nggak bahwa nabimu pernah bersujud ke arah Alata? Kamu tahu gak siapa Alata? Kan kamu nyuruh saya nanya. Pertanyaan saya aja belum kamu bilang. Tadi saya sudah bilang saya tidak tahu. Ya karena Yesus tidak percaya sama zodiak. Kalau Nabi musim Mamat itu percaya sama zodiak. Berarti Loh, penganut kepercayaan iya, zodiak saya itu. ngasih tahu ya. Saya ngasih tahu nih sebenarnya loh. Saya pakai ayat. Saya nggak pernah asal-asal ngomong. Nggak pernah. Saya nggak asal-asal cuap ya. Saya kasih tahu kamu bahwa nabimu itu percaya kepada garanik-garanik. Ya. Garanik bintang-bintang katanya sangat bermanfaat. Nggak ada di dalam Islam itu haram hukumnya kayak gitu tuh. Loh, kok haram? Kata siapa haram? Kamu Ya, tahu nggak Sabiin? Sabiin tahu nggak? Sabiin itu penyembah bintang loh. Emang kamu tahu Sabiin? Sabiin itu apa sih? Sabiin itu penyembah bintang-bintang. Masa kau nggak tahu? Hah? Ya kamu nyembah siapa? Nah, saya membahas nabimu menyembah ya garanik-garanik. Kamu tahu nggak? Tahu dari mana? Jangan asal Di ngomong Quran. Ya coba di Quran tunjukin. Gimana sih? Coba tunjukin datanya. Nah, ya baik saya tunjukin ya. Kita lihat ya. Tunjukin datanya kalau di situ dia menyembah matahari ya. Bukan menyembah matahari, bintang. Ya tunjukin sudah. Bentar ya. Ini foto ini
foto siapa ini? Foto bapaknya kamu. Bentar ya. Bentar. Ini foto ada yang namanya Aisyah, ada yang namanya Mamat juga ini. Padahal wajah Rasulullah nggak pernah tuh ditunjukin. Ini bukan Rasulullah, siapa bilang Rasulullah? Saya bilang si Mamat ini, ya, Kang Mamat ini. Oh ya, Mamat Ini itu namanya berarti Kang Mamat. Ya, Mamat itu berarti orang tuamu. Enggak, masa nama orang tua saya Mamat. Iya kok. Ini lihat di sini. Lihat di sini ya, kita lihat, saya bukakan. Waduh, itu udah kualat itu. Gara-gara lihat di sini ya. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, Nabi Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan ya godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian dia memantapkan ayat-ayat di dalam hati orang-orang beriman. Nah, di sini tahu nggak asbabunnya? Baca juga. Kau tahu tidak ini asbabunnya? Baca juga tuh teks aslinya tuh, baca juga. Sabar ya. Kenapa dibilang ada ayat setan yang dimasukkan ke mulut nabimu? Apa itu ayat setan? Nah, lihat di sini. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap bacaannya itu. Membisikkan apa yang bukan Al-Quran dan disukai orang-orang yang diutus kepada mereka. Sehubungan dengan hal ini, Nabi SAW pernah mengatakan beliau membacakan surat An-Najm, yaitu sesudah firman-Nya, maka apakah patut kalian, hai orang musyrik, menganggap Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga? Dan beliau lalu mengatakan apa? Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sungguh manfaatnya dapat diharapkan. Jadi kamu bintangnya apa? Jack, Leo. Itu manfaatnya ada, kata Nabi. Inilah yang dimaksud ayat-ayat setan. Ayat-ayat setan kenapa? Karena dia bilang soal bintang-bintang. Nabimu udah kemasukan setan, terus dia ngomong ayat setan. Di situ tertulis nggak dia nyembah bintang-bintang, nggak ada kan? Apa? Budek kamu nih. Kau ngomong kayak kumur-kumur, Jack. Nggak jelas kau ngomong kayak cowok dong, jangan kayak cewek. Apa kau bilang? Di situ tertulis nggak dia nyembah bintang. Enggak, kan? Ini apa? Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya manfaatnya dapat diharapkan. Orang-orang musyrik yang ada di hadapan Nabi SAW kala itu merasa gembira. Orang musyrik gembira karena apa? Inilah ayat setan itu. Di situ tertulis. Ini sebentar kita baca. Sabar, jangan ngamuk sebentar. Dan sewaktu Nabi SAW membacakan ayat di atas, ayat yang mana? Ayat ini. Bintang-bintang yang di langit tinggi itu bermanfaat katanya. Lalu setan meniupkan godaan kepada lisan Nabi SAW tanpa ia sadari. Sehingga keluarlah perkataan itu dari lisannya. Ini lihat. Gak usah panjang lebar. Lihat. Kenapa kamu nggak mau lihat ini? Dengarnya kamu puyeng. Kenapa puyeng? Dari tadi ngomong-ngomong nggak berhenti kamu. Lah, kan kamu tadi ngomongin zodiak. Dengar dong, Jack. Kamu ini dari tadi membawakan kita mau diskusi apa? Kamu tentang the zodiak, betul tidak? Pusing gua dengar kamu. Siapa yang merasa bintang-bintang zodiak itu bermanfaat? Si Mamat, nabimu. Ya. Lisan itu dimasukin sama setan. Mulut nabimu dipakai setan. Katanya Mamat bukan nabiku tadi. Gimana sih? Yang ini Mamat yang ini pasti nabimu bukan. Yang di Quran Mamat nabimu bukan. Hah? Mamat itu siapa? SAW. Sau. Lah ini siapa? Nabi SAW ini siapa maksudnya? Nabi SAW ini siapa? Kau pura-pura nggak mau tahu. Berarti kamu nggak tahu asal baca kamu. Jack.
Coba kamu ke poinnya aja. Tadi kita bicara tentang zodiak. Kenapa nabimu Enggak, dari tadi kan gue nih, mendapatkan lisan dari setan? dari tadi kan gue nih nanya kamu, kok saya pula yang Iya, saya ini. bilang dari tadi, Yesus itu tidak punya zodiak dan tidak percaya zodiak, tapi nabimu percaya Kan, zodiak. tapi kan dia Ini manusia kan. bintang-bintang ini zodiak. Tapi kan Yesus kan udah jadi manusia Nah, kan, berarti dia punya zodiak. nabimu manusia tidak? Nabimu manusia katanya percaya sama Ya kan, Allah, ya kok, tetapi dia justru percaya sama bintang-bintang. ya, ya, Ah, ya, ini ya, lihat. Makanya dia dimarahin sama si Jibril. Kata Jibril apa? Hah? Malaikat Jibril memberitahukan kepadanya apa yang telah ditiupkan oleh setan terhadap lisannya. Lisan Nabi mau keluar ayat setan. Gimana itu, Jack? Hah? Berarti Nabi mau percaya kepada zodiak-zodiak bintang-bintang. coba ulang, gue nggak denger. Gue Emang habis kamu dari belakang budek. tadi. Gue habis Iya. dari belakang tadi. Kalau ke belakang lagi aja, ke belakang lagi ya. Ke belakang lagi aja. Ya, botol. Aduh, bintang-bintang. Bintang-bintang berikan. Halo, Lek. Lek. Halo, Lek. Halo. Selamat malam, Lek. Iya, emang pura-pura dia. Pura-pura botol. Halo, Lek. Oh, turun si Leknya ya. Ya lu mau ngapain lagi? Lu kan mau ke belakang. Ya udah sana ke belakang, jangan lupa bawa batu 4 ya. 4 apa 3 sih, guys? Bawa 3 batu. Untuk apa? Untuk cebok ya. Karena itu adalah sunnah dari si mama. Ya. Bawa batu buat cebok. Jangan cebok pakai air. Seperti nabimu dong, ceboknya pakai batu. Sana ke belakang kau. Ya. Mau ngapain lagi? Lu nggak tahu apa-apa, mau naik mulu. Udah sana ke belakang aja kau. Ya. Nah, hati-hati ada ini, ada setan ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, di toiletmu itu ada setan laki-laki dan setan perempuan. Lagi apa mereka? Lagi ewongan di toiletmu. Ya. Jadi kalau kamu masuk ke dalam toilet, katanya kamu harus berdoa supaya dijauhkan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ejek ya. Cie. Si Jack udah marah dia nanya tentang Yesus. Cie. Ya, kasihan deh lo marah-marah. Udah turun aja lo, udah sana, nggak ada ilmunya, mau ngapain sih? Saya nyari yang berilmu lah, nyari yang berilmu, pertanyaannya juga yang berbobot. Kalau dia ini nggak berbobot ya, nggak ada bobotnya kau. Matamu sayang ya, matamu buta. Percuma keluar-keluar, iblis lawan Al-Quran gak bakal menang sampai kiamat. Loh, bagaimana iblismu melawan Al-Quran? Orang iblis yang disuruh sama Allah. Gimana sih? Saipul? Hah? Iblis itu justru dia karyawannya si Allah. Karyawan Allah karena dia menolong Allah untuk menyesatkan Saipul. Ya, Saipul harusnya suka sama perempuan, malah Saipul ini sukanya sama laki. Makanya dicerai sama si Dewi Persik, betul gak? Betul tidak? Keprok dulu dong. Ya, low battery kan, low battery kan. Aduh, low dia. Nah, dah. Aduh, Injil di US.
udah diharamkan. Ya, nggak apa-apa mau diharamkan di seluruh dunia nggak ngaruh. Ya, itulah ya akibat banyak menghayal seperti si Mamat. Dorce gimana ceritanya kakakku? Ya itu si Dorce pacarnya si Saipul. Ya kan Saipul? Saipul kamu tobat dong. Suka sama cewek, jangan suka sama cowok. Ayo naik lah Clim ya, naik 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 ya. Aduh, ada-ada aja ngomongin soal zodiak, guys. Zodiak loh. Nabi Muhammad itu pencinta zodiak, makanya dia sujud menghadap Alata al-Uzza al-Manah. Ya, naik lah ya. Jangan lupa otaknya itu dipakai dulu, dibuka dari bungkusan plastiknya. Karena kalian tuh sangat ini ya, sangat takut sekali untuk memakai otak kalian, makanya kalian plastikin pasti kan, masih diplastikin ya. Jangan diplastikin otaknya, Clim. Ya dipakai, dipakai. Biar pinter ya. Jadi kita diskusinya enak ya. Kalau kalian nggak pakai otak gimana? Ya, kayak gitu. Ayo naik lah, Uclim ya. Mumpung saya lagi baik ya kan. Silakan naik, kalian boleh bertanya. Yuk. Nanyanya yang bermutu lah ya. Kejang-kejang Oten punya sesembahan keluar dari kubur. Puji Tuhan, Yesus itu adalah yang pertama yang bangkit dari kubur. Ada nabi yang gak dikubur-kubur 3 hari dikirain bakal bangkit. Ngakunya kekasih Allah 3 hari gak dikubur-kubur, gak bangkit-bangkit Saipul. Bagaimana Saipul? Hah? Tapi nggak sama lah Tuhan di jemuran panasan sama. Loh, Allahmu ada di panas-panasan itu? Hah? Hujan panas, kalian nggak turun-turunin loh, Mirul. Hah? Iya, emang gak maha kuasa ya. Makanya dia kalau udah dipajang tuh di atas masjid tuh nggak bisa turun dia ya karena dia nggak bisa bergerak. Ya, panas-panasan ya, terus udah gitu apalagi kehujanan, nggak bisa turun dia karena apa? Dia itu benda metong, makhluk, makhluk metong, ya. Coba kita lihat ya, kayak gimana ya Allah itu ya. Allah kok ada di atas ya, sebentar ya kita lihat ya. Dijemur dia Allahnya ya. Ada nggak ya di sini sebentar? Saya kasih lihat ya, biar pinter kalian, biar tahu kalian ya. Allah itu ada di atas masjidmu. Dia nggak bisa turun. Allahmu itu nggak bisa turun, guys. Ya, gimana? Nggak diturunin sama kalian dijemur gitu. Mau panas, mau hujan. Ya kan? Betul sih, dah. Keprok dulu lah. Aduh. Nggak bisa ya. Sebentar ya, kita lihat ya. Bentar. Bentar ya. Saya carikan di sini. Allah itu memang ya dia tuh tidak bisa turun ya, tidak bisa bergerak ya, dia tidak bernapas ya. Dia tidak bertumbuh, ya kan? Ya namanya juga benda mati. Gimana lagi? Nah, ini dia ya, saya kasih lihat. Nih. Nih, Allahmu. Tuh. Ya kan? Dia kepanasan, kehujanan gak bakal turun. Ya nggak Saiful? Hah? Ini loh, Allah mau dijemur, digantung di atas masjid. Nah
Nah ini Allahmu kenapa dia malah di atas? Terus siapa yang naruh Allahmu di atas di sini dijemur begini? Hah, Saiful? Siapa yang menaruh Allahmu di atas gini, Saiful? Nggak diturunin. Dia kehujanan, kepanasan, ya. Nggak mau turun-turun juga nih Allahmu. Aduh, kocak bener. Halo. Halo, Anggi. Ya, selamat malam Ibu. Malam. Kamu Muslim atau Kristen? Sejak saya dari lahir sih sampai sekarang Alhamdulillah Islam. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan tentang kekristenan, Anggi? Oh, kalau tentang kekristenan dikasih kesempatan untuk bertanya, terima kasih banget. Iya. Terima kasih banget ya Kak ya. Ya. Saya mau tanya, dalam iman kekristenan, ya kan? Tuhan itu datang ke dunia sebagai firman. Dia menjadi sebagai manusia, ya kan? Apakah dalam Kristen itu jelas Tuhan menjadi manusia? Manusia itu bisa nggak menjadi Tuhan? Kamu nanyanya yang mana? Jelas menjadi Tuhan atau manusia itu menjadi Tuhan bisa gak? Apa gimana? Yang mana yang kau tanya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi Ya sekali Allah, lagi. babar. Perhatikan Mbak. Ya, Perhatikan Mbak. Perhatikan Mbak. Satu aja pertanyaan, satu. Dalam Kristen, Tuhan itu menjadi manusia. Manusia dalam Kristen bisa menjadi Tuhan. Udah? Itu aja? Udah itu aja? Itu aja Mbak. Saya rasa itu aja sampai kiamat. Baik. Mbak. Saya akan jawab ya. Jadi bukan manusia menjadi Tuhan, Anggi. Orang Kristen percaya firman Allah menjadi manusia. Bukan manusia jadi Tuhan. Paham ya, Anggi? Paham kan? Ya? Paham sekali lagi paham sekali lagi pertanyaan saya. Sebentar. Hold on, oke? Sabar asik ya kan? Oke. Jadi, ya, karena kamu bertanya soal Tuhan, ya, saya mau tanya dulu nih. Kamu belum dijawab. Menurutmu, saya tadi sudah jawab. Yang mana menjadi, ada jawaban itu? Sebentar. Makanya diperhatikan, kupingnya dikorek ya. Saya udah tadi sudah kan? menjawab kamu. Sebentar, saya itu sudah menjawab jawaban. kamu. Asal-asal aja berarti jawab. Coba dengar ya. Jangan ngomong. Saya menjawab kamu. Bukan kau yang macet, sabar ya. Sebentar. Tenang. Saya bilang, kamu bilang tadi, ya kan? Apa bisa manusia menjadi Tuhan? Terus saya jawab apa? Orang Kristen bukan percaya kepada manusia yang menjadi Tuhan. Tapi orang Kristen, lo. Kau mau dijawab nggak? Mau dijawab tidak? Mau dijawab nggak? Ada jawabannya itu. Jawab. Kenapa kau malu ya? Udah nggak sanggup ya dengar jawaban? Udah nggak sanggup kau mendengar jawaban? Orang Kristen percaya kepada firman Allah yang menjadi manusia, bukan Tuhan. Bukan manusia menjadi Tuhan. Kau bisa dengar gak? Kau ini satu-satu ngomong. Santai aja Mbak. Lalu yang santai, bukan gua. Ya, lu udah malu mau mendengarkan jawaban. Bisa gak lu santai? Bisa gak? Bisa santai? Ada itu. Bisa santai tidak? Bisa santai tidak kau? Ada nilai itu. Bisa santai gak? Lu udah nggak sanggup ya? Udah nggak sanggup denger jawaban ya? Tapping teman-teman di bawah. Ya, turun kau. Kalau kau nggak mau dijawab, jangan naik. Ya, gue tahu lu nggak mau dijawab. Karena apa? Kalau gue udah menjawab, gue mau tanya balik ke lu takut. Lu yang takut, ya? Udah dibilang pertanyaan lu aja salah, lu udah malu kan? Kata siapa orang Kristen percaya bahwa manusia itu menjadi Tuhan? Tidak ada. Orang Kristen percaya bahwa firman Allah menjadi manusia. Paham kau? Islam? Ya? Paham gak Islam? Ya? Ilmumu nggak ada. Ya? Bertanya aja kau bersalahan, belepotan.
Kasihan bener ya si Anggi ya, nggak punya ilmu ya. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia itu Tuhan, botol. Nggak ada. Ya, orang Kristen percaya firman Allah itu menjadi manusia. Ya. Yohanes 1 ayat 14 berkata, ya. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 14 ya. Emanglah kalian ini dijawab nggak mau? Ya, bertanya nomor 1 tapi dijawab nggak mau. Begitu dia tahu jawaban ini tidak seperti yang dia mau. Aduh, kok jawabannya kayak gitu sih? Lah, kok dia bisa jawab ya? Ya ampun, gimana sih kok bisa jawab? Harusnya si Waymaker ini nggak tahu jawab dong. Kenapa sih bisa jawab Waymaker ini? Ya, itu tandanya kamu memang nggak bermutu ya Anggi ya. Kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Apa di situ dibilangnya? Anggi, kau perhatikan ini dek ya. Jangan kamu botol luar biasa. Orang Kristen tidak ada yang percaya manusia itu menjadi Tuhan. Gak ada. Tidak ada yang menjadikan manusia itu Tuhan. Gak ada. Tapi orang Kristen percaya bahwa firman Allah menjadi manusia. Nih, lihat di sini. Ya, dikatakan. Firman itu telah menjadi manusia. Apa? Firman jadi apa? Manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang dipercaya semua orang Kristen, Anggi. Ya, sedangkan kamu dari tadi bertanyanya, kamu tahu nggak manusia itu bisa nggak jadi Tuhan? Saya sudah menjawab kamu, tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia itu sebagai Tuhan, gak ada. Tapi kami percaya firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Iya, dia saking botolnya dan malunya dia ketawa-ketawa doang udah. Ya, kalau sudah dijawab, lu jangan kejang-kejang terus lu bilang gue nggak bisa jawab. Ya, karena lu sesungguhnya nggak berani ditanya balik. Lu langsung mencak-mencak. Hah? Ya, inilah Islam yang sebenarnya ya, sangat botol dan tidak berilmu. Coba bisa tidak kamu naik ke atas itu tenang, didengerin dulu jawabannya. Ya, ini enggak. Mana ada kau menjawab aku? Ya, dipakai kuping lu ya, itu dipacul dulu ya, banyak itu korengannya itu ya. Takut ya, kamu yang takut ya. Anggi jangan takut Anggi ya. Orang Kristen tidak ada yang menjadikan manusia itu Tuhan ya. Justru yang menjadikan manusia Tuhan adalah kamu Anggi. Ya. Ya, mau lihat di mana kalian menjadikan bahwa manusia itu sebagai Tuhan? Kita lihat ya. Aduh, gimana sih si Anggi ini? Oke, sebentar ya kita lihat ya. Ini nih ya, kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Ada orang ya yang memperlakukan seperti ini. Ini apa ya? Apa ini ya? Rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah. Nabi berwarna hitam. Tidak keriting, tebal dan indah. Nah, dahulu dicukur oleh. Ngapain dia begitu? Ngapain dia begitu Anggi? Ini tandanya dia merasa rambut yang orang mati, rambut yang udah jadi zombie, ya. Menurut mereka ini rambut yang sangat berharga, luar biasa mulia. Lihat ini. Dua sahabat beliau, Umayyah saat
dan Muammar bin Abdullah saat haji wada. Karena kecintaan yang begitu mendalam, sebagian sahabat menjaga dan mewariskan rambut beliau sebagai amanah penuh berkah. Hari ini simpan rapi dan salah satu yang paling terkenal berada di Museum Topkapi. Masya Allah, betapa mulianya ini rambut jembut. Bener tidak, Anggi? Ini kau Tuhan kan rambut jembut. Mau lihat lagi ya. Bukan cuman jembutnya. Ya. Bukan cuman jembutnya, guys, ya, tapi juga kita lihat, ya. Kita lihat apa nih? Bentar ya, kita lihat dulu. Kita lihat. Kita lihat dulu ya. Inilah sandal peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Waduh. yang pernah melekat di kaki manusia paling mulia di muka. Paling mulia di muka bumi. Kekahan itu menapaki jalan dakwah, menebar yang dan membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Sandal ini terbuat dari kulit unta. Subhanallah. Dan sejarah. Sandal suci ini tersimpan rapi di Museum Topkapi, Turki, menjadi saksi bisu perjalanan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saksi bisu. Kan kita betapa sederhananya kehidupan beliau. Bagi seluruh umat manusia. Semoga. Jadi sendal nabimu diapain ini? Nah, bukan itu aja. Ini apa namanya? Kita lihat ya. Nah, jenggotnya juga, sorbannya juga. Apalagi? Darahnya juga. Keringatnya juga, keringatnya guys. Gak ada masalah. Gak ada masalah, serius. Kenapa kalian mencium jembutnya Rasulmu itu? Kenapa dicium-cium jembutnya? Kalau bukan karena kamu benar-benar mencintai yang katanya manusia mulia itu, ngapain kau cium-cium itu? Saiful, kau udah cium jembutnya Rasulullah? Onnya luar biasa. Aduh. Kenapa lah ya? Kalian ini nggak ada yang sadar. Kok bisa jelaskan ini? Kenapa Yesus bersundal ini? Bisa kau jelaskan? Tuhan ini bersundal loh. Bisa kau jelaskan? Di mana? Macet, Kristen pergi babi binatang. Iya, marah-marah. Bisa kau jelaskan ini? Kenapa Yesus seperti ini? Marah-marah hewan satu ini. Hewan langka nih, hewan langka lagi marah-marah. Kenapa? Coba. Bisa kau jelaskan ini? Kenapa Yesus ini? Pergi kau ya. Jangan di sinilah ya. Kalau hewan nggak saya terima untuk diskusi ya. Tidak ada di dalam kitab kami Yesus itu bersundul, ya. Nabimu banyak bersundul. Ya, di hadis, di Quran dikatakan nabimu selalu bersundul. Apa nggak boleh gitu? Tadi yang ngomong duluan siapa, Fandi? Temenmu yang tadi duluan ngomong. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Temenmu lihat itu sopan nggak? Iya, memang binatang itu udah saya turunin kan. Kalau binatang jangan diskusi di sini. Kan? Lihatlah, pada marah-marah orang Islam. Cobalah kalian itu naik dengan sopan ya. Nggak bisa sopan kalian? Lihat ini si Al ya kan? Lihatlah.
Dia ngomongin soal nonot. Allahmu aja bernonot. Allah mau punya nonot nggak fungsi, Al. Hah? Kenapa nggak berfungsi? Karena dia katanya ya, kalau mau punya anak harus punya istri dulu. Ya, sampai hari ini Allah mau nggak punya anak berarti nonotnya nggak fungsi. Allahmu tidak bisa punya anak. Iya, memang karena bingung ya. Manusia yang menuntun mereka itu manusia yang buta huruf. Jadinya mereka kebingungan. Ya, betul tidak, Fandi? Hah? Betul tidak? Keprok dulu dong. Ya, cobalah ya, bikin pertanyaan aja tadi temenmu nggak bisa, Fandi. Udah gitu marah-marah. Yang satu nanya juga marah-marah. Nanya tidak ada dalilnya. Hah? Dalilnya di mana Yesus itu bersundul? Nabimu banyak dalilnya bersundul. Ya, kok lebih kocak mana? Allahmu punya sperma, Mirul. Hah? Allahmu punya mani, Mirul. Lebih kocak mana? Udah gitu, sekali lagi saya kasih tahu, Allahmu kalau punya mani untuk menciptakan Adam, dia ngapain dulu berarti? Hah? Main sendiri? Ya, main sendiri dia, main 5 jari, senam 5 jari ya. Allahmu main senam 5 jari ya. Gak mau naik karena gak ada gunanya. Nardo, saya kalau kamu naik juga langsung saya buang. Kamu ke Great Wall aja lah. Great Wall paling seneng ngelayanin kamu, saya nggak suka. Cuma Allah SWT yang sudah. Iya, Allah SWT itu suka melakukan itu, senam 5 jari. Karena apa? Dia suka ngintip manusia lagi ewongan sama istrinya di bawah pohon. Ya gak, Mirul? Iya, gimana nggak lucu orang kita ngasih tahu kelucuan Allahmu. Iya kan? Gimana Rahma? Si Mamat yang jadi gigol. Mamat itu kan gigolnya si Khadijah. Bagaimana Mamat bisa nikah sama si Khadijah? Dengan cara membohongi mertuanya. Mertuanya dibikin mabok ya, dibikin mabuk dulu nih, barulah dia kawinin itu si Khadijah. Yo saat itu Mamat masih berondong ya. Dia mau nggak mau karena dia suka sama tante girangnya ya. Gua kawinin biar gua kaya. Biar gua punya duit. Tapi ya mertuanya itu nggak mau ya. Kata dia, najis saya punya mantu kayak si Mamat katanya. Ya. Saya tidak akan pernah selama saya hidup saya tidak akan pernah mau menikahkan kamu ya Khadijah dengan si Mamat itu. Karena apa? Karena apa? Karena si Mamat itu menurut mertuanya bukan laki-laki yang baik. Loh kok bohong Mirul? Aduh, kamu sudah benar-benar ini ya. Berarti kamu nggak tahu ceritanya. Mirul baca hadis, Mirul. Baca hadis ya. Saya mendorong kalian baca hadis banyak-banyak. Baca hadis, temukan, cari saja di hadis ya. Saat nabimu kawin dengan Khadijah. Nah, kok ngarang? Ngapain saya ngarang ya? Kurang kerjaan. Nah, ngapain kau naik Nardo? Kata kau nggak ada guna. Udah turun aja kau sana ke itu si Grateful aja ke Grateful. Lanjut, apanya lanjut Mirul?
Kamu tertarik ya? Kamu mau belajar ya? Kalau jangan-jangan kamu ini simpenan Tante Girang ya, Miro? Ya, Nabi Musa Mamat ya, karirnya itu karirnya awal mula karirnya itu adalah kawin dengan Tante Girang. Cepet aku mau ketawa ini. Wah, Mirul, jangan-jangan kamu ini sudah murtad ya? Ya, loh kok kata siapa? Hadismu, baca hadismu Fandi ya. Jangan cuman mau dengerin kata ulama. Dibaca hadismu, dibaca sirah nabawiyah, gimana cara mereka nikah dulu. Nabimu dengan si Khadijah. Dibikin dulu mabuk, itu mertuanya, bapaknya si Khadijah dibikin dulu mabuk. Ya. Sesudah selesai nikah ya, udah karena dia mabuk, dia setuju-setuju aja. Giliran dia sadar, loh kenapa saya ini, kenapa saya katanya. Apa yang saya lakukan, kenapa saya sudah pakai baju bagus ini katanya. Iya karena kamu sudah menikahkanku dengan si Mamat katanya. Tidak mungkin katanya. Aku tidak akan pernah mau menikahkan kamu dengan dia. Papa jangan begitu ya, Papa mau malu apa bahwa Papa sudah mabuk katanya. Akhirnya ya papanya si Khadijah merelakan Khadijah. Karena apa? Iya dia nggak mau terlihat sudah mabuk menikahkan anaknya sendiri. Padahal yang bikin mabuk itu si Khadijah sama si Mamat ya. Gimana? Iya, incaran Tante Girang dulu. Ya mungkin gocekannya lumayan dia kali. Aduh. Gimana nih si Nardo mau ngapain dia? Mau marah-marah kan Nardo? Hei Waymaker, kamu jangan ngarang, jangan bohong, jangan nyopot-nyopot ayat. Nanti kualat sama Allah, sama nabiku. Saya dari tadi nggak ada keluarin nyopot-nyopot ayatmu. Mana ada nyopot-nyopot ayatmu? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Tentang nabiku minum memabukkan hadis itu mertuanya itu nggak benar, hadis benar itu ayat bukan? Saya tanya hadis itu ayat bukan? Hadis itu ditulis 200 tahun setelah saya Nabi nanya Muhammad hadis wafat. Itu ayat bukan? Hadis itu ya setelah Al-Quran 200 tahun lebih. Ya udah berarti bukan ayat kan Nardo? Ya ada yang asli, ada yang palsu. Saya nggak nanya asli atau palsu. Kamu ya, untuk membedakan hadis dengan Quran aja kau nggak bisa Nardo. Apa yang kau bisa Nardo? Ya hadis sama Al-Quran kan beda. Al-Quran ya udah, itu... kenapa kamu bilang ya saya ini mencomot-comot ayat? Hadis itu bukan ayat Nardo. Ya hadis bukan ayat. Ya saya mau tanya. Terus di zamannya Nabi itu nggak ada Al-Quran Mushaf. Mushaf itu di zamannya Utsman sama Ali. Saya nggak peduli Nardo. Ya mau ada kayak mau enggak, yang jelas Al-Quran yang sekarang ya itu bukan yang asli Nardo. Yang asli sudah dibakarin sama si Utsman. Ya, kau baca riwayatnya. Quran yang sekarang itu yang kamu punya itu bukan Quran yang asli. Yang asli sudah pada dibakarin sama si Utsman. Ya Utsman itu kan penulis mushaf Al-Quran untuk memperbarui Al-Quran. Terus menurutmu yang nulis cuma dia? Penulis Quran cuma dia? Ya bukan, banyak. Ya sudah, sekarang kalau menurutmu banyak, mana punya yang lain itu? Mana? Yang punya banyak, mana yang lain Quran punya banyak. Yang selain yang Utsman di mana sekarang? Ya di mushaf Ali itu, di Syiah itu mushaf Ali. Kau nggak punya ilmu Nardo, saya udah bilang kau nggak punya ilmu. Ya, si Utsman itu membakar seluruh salinan-salinan Quran yang lain. Dia tidak mau memakai Quran itu, dia bikin sendiri Qurannya. Ya, jadi yang kau punya sekarang ya adalah Quran buatan Utsman, bukan buatan dari Allahmu.
Hah? Nah, kok kamu tahu? Kamu kok tahu? Dibaca atau dibaca, banyak baca. Kau ini Yes. makanya sekali lagi, bagaimana kalian ini bisa jadi orang-orang yang Gini tidak loh, mengerti Wemaker. pengetahuan. Sabar, Nardo. Di zamannya Nabi itu nggak ada musab. Kamu mau pinter gak? Saya mau ajarin loh. Saya mau ajarin. Kamu kalau mau pinter banyak baca. Kau bisa baca gak sebenarnya? Hah? Ya Jangan-jangan bisa kau baca. buta huruf. Saya bisa baca. Ya, saya izin. Itu saja, sebentar Nardo. Itu saja sudah jadi modalmu untuk lebih pintar daripada nabimu. Karena nabimu itu buta huruf menurut Quran ya, menurut Quran buatan Utsman. Nabimu katanya buta huruf. Ya, kamu Quran. Sedangkan kamu tidak buta huruf, berarti kamu lebih pintar dari nabimu. Ya, suka-suka kamu bisa jadi nabi. Gimana kalau kamu ke Gua Hira aja biar kamu jadi nabi, Nardo? Nggak ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir. Terakhir. Kamu kok mau menyesatkan yang datang siapa? Yang datang terakhir saat kiamat siapa yang datang terakhir kiamat? Isa sama Imam Mahdi. Nah, kenapa kau bilang Nabi Muhammad lah yang nabi terakhir? Padahal yang datang terakhir adalah Isa. Gimana itu? Ya, Isa itu belum metong, jadi dia datang. Loh. Tadi kamu sudah bilang loh, nabi yang datang terakhir adalah si Muhammad. Kenapa tiba-tiba pas kiamat datang yang datang malah Isa? Ya, Isa datang untuk menyempurnakan ajaran Nabi Muhammad. Berarti yang terakhir datang Isa atau Muhammad? Isa yang datang ke hari kiamat. Berarti bukan Muhammad nabi terakhir, tapi Isa nabi terakhir, betul tidak? Tapi nabi yang terakhir itu Muhammad. Kalau yang terakhir datang, kenapa saat kiamat yang datang Isa? Kenapa? Ya karena Nabi Isa belum metong, masih di langit. Masih sembunyi. Jadi contohnya gini, Wai. Berarti nabi yang terakhir datang Isa apa Muhammad? Kalau kayak gitu caranya, Nardo? Ya tanyakan kepada Anwar Zaid. Anwar. Siapa lagi itu si Anwar? Cairil Anwar. Anwar Zaid, pendakwah dari Jawa. Ya udah. Kamu aja yang tanya ya. Udah, bye bye. Ya. Nardo, kapan-kapan lagi lah kamu mampir ya. Karena kalau pengetahuan Jawa-Jawa begitu saya nggak tertarik. Ya. Tanya sama si Cairil Anwar. Aduh, imut-imut banget ya si Nardo ini. Lucu kamu, Nardo. Bilangnya Muhammad nabi terakhir, tapi yang kalian tungguin si Isa. Nggak konsisten banget kamu. Katanya yang terakhir Muhammad, kenapa kamu tungguin si Isa? Iya, hanya Nabi Isa yang masih hidup. Bayangin, ada manusia yang masih hidup sampai sekarang yang ada di Allah. Entah di dalam Allah, di atas Allah, atau di bawah Allah. Ya, karena Allah bilang, aku mengangkat Isa kepadaku, katanya. Nah, kepadaku ini di atasku, di bawahku, di sampingku, atau di dalamku. Ya. Kalau menurut Quran, katanya Isa itu adalah roh ruhana. Ya, rohku katanya, roh Allah. Berarti Isa itu adalah bagian dari Allah. Berarti Isa adalah Allah. Kenapa kalian tidak bisa berpikir sesimpel itu? Karena kalian sudah diracun sama ustadz-ustadzmu. Ya, itulah nggak enaknya kalian itu punya pikiran selalu diracun sama ustadz-ustadz. Udah saya bilang, si Mamat itu nggak direstuin sama mertuanya dari Khadijah. Nggak direstuin dia. Ya. Siapa yang suka sama menantu kayak gitu? Hah? Cuman modal mau kondo.
Nggak ada yang mau ya. Kalau saya tahu anak saya kawin sama yang modelan mau kondo kayak si Mamat, ogah, saya tendang. Begitu ya. Kita lihat si petani ini. Halo petani. Iya, tante-tante yang bohai, yang gemo, yang sek. Apa sih kamu ini? Ya gimana Muslim? Kamu Muslim? Gimana kita main bebas kita di Muslim. gereja? Kamu yang sopan di sini deh. Jangan kayak gitu deh. Ya. Yang sopan. Lu mau nanya apa enggak? Hah? Mau nanya enggak? Gak bisa nanya? Coba bukumu tadi, coba buka bukumu tadi. Ya, turun kau ya. Gak sopan. Lebih bagus saya sayang-sayang anak babi daripada kamu. Ya. Lebih rendah lu daripada anak babi. Gak sopan ya. Jangan macem-macem. Kalian itu ya di bawahnya anak babi. Pergi kalian, pergi Wisnu, pergi kau Anggi ya, pergi. Jangan kalian di sini, ya. Jangan kalian di sini. Nggak ada gunanya kalian di sini, nggak ada gunanya. Ayo, Muslim yang pinter boleh naik ya. Muslim yang nggak sopan gak usah naik, di bawah aja lo ya. Komen-komen aja lo di bawah. Paling nanti suster saya yang suntik ya. Ada suster saya di bawah ya. Kalau kalian komennya juga nggak sopan pasti disuntik. Muhammad anak Jatik Quraisy Pagan, yatim piatu. Iya, betul. Dipaksa membaca dalam gua. Betul. Dia dipaksa membaca, kalau nggak bisa dia dicekek. Ya. Kita belum tahu pasti ya dia dicekik atau dia di rudal paksa, nggak tahu juga. Karena ini Nabi Muhammad ini senang sekali nyamperin orang supaya apa? Dia di rudal paksa. Ya, Muhammad itu sering nyamperin Al-Zud ke padang pasir malam-malam. Supaya apa? Supaya dia di rudal paksa. Ya kan? Ya, disuntik kau ya sama Cherlin ya, sama suster saya. Suster tolong suntik si Wisnu keparat ini. Okay, thank you suster. I love you suster. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Mereka ini kalau bertanya baik-baik pun dijawab. Mereka nggak mau dengar jawabannya karena menurut mereka saya nggak mau jawabannya yang itu. Ya, karena saya punya catatannya seharusnya kamu jawabnya begini. Ya kan Muslim? Ya karena apa? Kalian cuma baca template. Baca ya. Misalnya 100 pertanyaan untuk orang Kristen. Pengarangnya siapa? Zuma. Pengarangnya siapa? APII. Jie. Aduh, oonnya luar biasa. Si Borneo ini. Ini bukan Agatha Borneo, masih saja. Saya kasih lihat lagi ya, biar kalian ini sadar ya. Berkali-kali di live saya kasih lihat bahwa saya bukan Agatha. Ya, tolong jangan sama-samain ya. Ini Waymaker, udah berkali-kali saya bilang saya bukan Agatha. Coba saya lihat ya, dia live ya. Kita lihat.
Saya nggak berteman. Coba kita lihat Agatha. 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 Bentar ya, kita lihat ya. Agatha. Kita lihat. Dia nggak live ya. Tapi kemarin waktu saya live, dia live. Ya, jadi saya ini bukan Agatha. Ya. Jangan kalian kalau saya ngomong nggak percaya. Saya nggak pernah bohong. Kalau saya ngomong tuh berdalil. Ya kamu lihat live saya yang kemarin ya. Saat saya live, saya tunjukkan. Saya bukan Agatha dan Agatha lagi live. Bukan saya. Ya. Jadi seperti itu. Ada orang yang memang suaranya sama. Ya. Manusia itu bisa aja suaranya sama ya. Tapi orangnya beda. Jadi jangan on ya. Aduh, suaranya mirip segala. Ya udahlah, nggak apa-apa saya dimiripin suaranya lah. Asal jangan hidupnya ya. Saya hidupnya juga nggak suci-suci amat, tapi saya nggak mau lah hidupnya seperti hidupnya Agatha, nggak usah. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hidup saya ini sudah cukup buat saya. Saya mengucap syukur gitu ya. Saya nggak suka botox-botox, saya nggak suka. Ya. Agatha itu cantik. Cantik karena dia suntik botox. Ya. Saya enggak. Saya biasa-biasa aja orangnya ya. Jadi gimana Uclim? Ada lagi yang lain? Segitu doang kemampuan kalian? Pak Ustadz Alif. Pak Ustadz Alif ya. Kemarin datang dia, tapi habis itu kalau saya jawab sama kayak yang tadi. Ya, dijawab nggak terima. Ya. Udah saya membenarkan saya benerin nih kalimat dia yang salah. Kan kayak tadi tuh kayak orang tadi. Menurutmu manusia bisa gak jadi Tuhan? Begini ya Pak, ya kita benerin dulu nih kalimat dia. Orang Kristen tidak ada menjadikan manusia itu sebagai Tuhan. Bener kan? Kita udah benerin loh. Ya, udah benerin kalimatnya. Dia bukannya bersyukur dibenerin kalimat marah-marah. Gak terima. Ya, ketawa-ketawa kesurupan. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Makanya orang Kristen percaya firman yang menjadi manusia. Bukannya kami menyembah manusia, menjadikan manusia itu sebagai Tuhan. Ya. Jadi kamu bertanya aja udah salah, Uclim. Ya, bertanya aja udah salah. Coba. Bagaimana kamu bisa menjawab saya? Kalau saya mirroring, jangan-jangan kamu ini gak bisa menjawab saya. Ya, saya bukan Agatha, saya bukan Sofiatul ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, saya kasih tahu kalian ya, bahwa Muslim ini kebanyakan kalau mau naik bertanya, itu dia tidak mau mendengarkan jawaban. Saya minta tolong sekali lagi, Muslim boleh naik bertanya, dengarkan jawabannya. Ya, biar saya bisa mirroring pertanyaanmu. Ya. Masa saya nggak boleh gantian bertanya? Itu namanya kamu sudah tidak adil. Aduh. Menurut si Gofur ya, adil itu seperti apa ya? Adil itu seperti Pulau Jepang. Pulau Jepang. Aswaja. Selamat malam Aswaja. Aswaja. Selamat malam.
Loh kok di-mute? Selamat malam. Gimana Aswaja, kamu muslim? Iya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen? Oke, saya bertanya Mbak tentang Matius Apa? 4 nomor 10. Tolong jelaskan Mbak. Matius 4 ayat 10. Silakan baca. Dilanjut aja dibaca, ada nggak di situ? Loh. Iya, kamu baca. Dibaca. Biar kita bahas, ayo. Saya takutnya salah. Loh, Mending buka aja di situ, saya gak punya Bible-nya. Gini loh, saya kalau bertanya sama kamu ya, saya bawa ayatnya, saya baca ayatnya, nggak ada masalah. Kenapa kamu kalau mau bertanya baca ayat aja nggak mau? Kata ya minta penjelasannya tentang itu. Iya, dibacalah, dibaca. Biar saya jelaskan, yuk, baca. Yuk. Ayo, dibaca biar saya jelaskan. Yuk. Mana dia? Engkau harus menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah? Di situ Tuhan Allah betulan. Hah? Bacanya yang bener dong. Engkau harus menyembah Tuhan Allah. Nah, itu baru ya. Benar. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Loh, kok diem? Dan hanya kepadanya lah engkau harus menyembah. Engkau berbakti. Astaga. Engkau berbakti. Nah itu pertanyaannya maknanya apa? Ya. Ya pertanyaannya itu, tetap seperti itu. Kenapa? Itu tolong jelaskan. Kurang jelas apa lagi di situ, Aswaja? Hah? Apanya yang kurang jelas? Kan katanya Tuhanmu itu adalah Yesus. Kenapa di sini menyebut nama Allah? Baik, kita baca ya. Itu yang mengatakan itu adalah Yesusnya itu sendiri. Kita baca. Iya, memang Yesus yang berkata-kata ya. Saya mencoba menjawab kamu ya, biar kamu paham ya. Nih, katakan di sini. Mau kan dengar jawaban saya, mau kan? Apa kamu juga tetap mau menjawab sendiri? Iya. Oke, baik. Di sini dikatakan ya, Yesus itu dicobai ya karena dia puasa 40 hari 40 malam. Akhirnya lapar Yesus. Pencobaan pertama, batu menjadi roti. Ya, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus dibawa lagi ke tempat bumbungan bait suci, bait Allah. Ya, dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang lagi dicobai di sini siapa? Aswaja. Jangan engkau mencobai Tuhan. Tuhan Allahmu. Yang dicobai di sini siapa? Yang sedang dicobai di sini siapa? Yesus berkata kepadanya, aku pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Allahmu, bukan Allahmu. Allahmu. Ya. Jadi terus yang dicobai di sini siapa? Terusin bacanya, Iya, saya tanya dulu, yang dicobai di sini siapa? Terus baca yang sekarang, terus bacanya biar aja. Biar kamu mengerti, ini yang sedang dicobai sama si iblis ini siapa? Yang dicobai sama si iblis siapa? Kamu itu mau menjelaskan, kan saya itu orang Islam, kamu malah bertanya. Iya,
Makanya supaya kamu ngerti kita bahas satu persatu, ya. Ya makanya kalau Iya, ayo menjelaskan itu dijawab dulu. jelaskan Kamu keseluruhan. paham tidak? Kamu paham tidak? Kita ini sudah baca dari atas tadi ya. Ini udah sampai sini nih. Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau iblis ya, iblis nih, engkau ini iblis, mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai di sini siapa? Yang dicobai si iblis siapa di sini? Ayo, dijawab. Yang dicobai sama si iblis saat ini, saat si Yesus ngomong begini, yang dicobai siapa? Allahmu. Jadi Yesus berarti Allah. Luar biasa. Kata Terima siapa? kasih. Terima Kata kasih. siapa? Loh, tadi saya sudah bertanya. Bahasanya kan begini, kamu jangan mempermainkan Tuhanmu. Lihat. Nggak mau dijawab kan? Sabar. Kamu tidak mau dijawab. Ini Kenapa makanya kamu nggak mau dijawab? Coba. Di sini sudah dikatakan nama Yesus Tuhan berkata Yesus. kepada Sabar. Kau di sini Yesus. untuk menerima jawaban, bukan untuk menjawab. Ya, kamu bertanya, saya menjawab. Kamu tanya, jelaskan itu artinya apa? Saya sudah jelaskan. Sebentar, sabar. Saya jelaskan. Siapa? Nggak mau dijawab. Turun dulu. Nanti kamu naik lagi ya. Nanti naik lagi. Saya jelaskan ya. Kamu bertanya di ayat ini. Betul tidak? Di ayat 10. Ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Yesus mengusir iblis. Ya. Iblis langsung pergi meninggalkan dia, tidak seperti si Muhammad. Malah dia kesurupan. Ya, kalau Muhammad, ya. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus, ya. Dari kalimat ini kamu bertanya, ini artinya apa? Kamu bertanya, apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Yesus punya Allah? Betul tidak? Ya kan? Saya sudah berkali-kali menjawab pertanyaan ini, ya. Karena kamu punya pertanyaan itu sudah tertulis tuh dari si Donditan, dari si siapa Zuma, udah tertulis. Ya. Jawaban ini ada di ayat 7. Ada di ayat 7. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus adalah Tuhan dan Allah, itu jawabannya. Yang dicobai iblis adalah Tuhan, adalah Allah. Yang dicobai iblis adalah Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah itu. Ya. Kau ini dari tadi bertanya, saya jawab nggak mau. Islam kenapa begini ya? Dijawab nggak mau. Karena apa? Karena memang kalian ini pengikut nabi palsu dan nabi buta huruf. Ya, gimana sih? Dijawabin nggak mau, padahal mau bertanya. Halo, En Ryan. Halo, En. En Rian. Halo, En. Waduh. Kalau mau ngopi di bawah aja. Ya. Biar yang muslim-muslim dulu ya, Kak Zainab ya. Yang muslim-muslim dulu, Kak Zainab. Ya. Silakan naik ya, muslim-muslim ya. Biar saya jelaskan benar-benar firman Tuhan ini. Bukan seperti Qur'anmu yang tidak punya kuasa. Firman Tuhan saya punya kuasa. Ya, berkali-kali kalian sering bertanya di mana Yesus mengaku Tuhan. Ini ayat ini saja sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Paham kau? Ya. Yang dicobai siapa? Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa rohnya besar ya, ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Bahasa Inggrisnya tested ya. Diuji. Siapa yang diuji di sini? Yesus. Yesus yang diuji. Makanya Yesus menjawab, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya. Dari situ aja kamu seharusnya paham. Ya. Gimana kalian ini kayak gini aja nggak paham? Ya. Maaf ya Kak Zainab ya. Saya naikin yang Islam dulu ya Kak Zainab ya. Tuhan berkati ya Kak Zainab ya. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Kau baca ayat 5-nya, Fandi. Kau baca ayat 5-nya. Yang kalian tanyakan sama saya, template dari Donditan, saya tahu itu. Ya. Apapun yang kalian tanyakan, saya sudah paham pertanyaanmu. Ya. Saya sudah paham dan saya pelajari. Saya bisa menjawab kamu karena apa? Karena sudah saya pelajari. Pertanyaanmu itu doang. Itulah. Ya. Bagaimana bahasa Indonesia aja nggak paham, mau coba-coba belajar bahasa Arab. Begitu kita bacakan terjemahan dari Qur'annya, mereka terkaget-kaget bahwa Allahnya menjadi manusia. Bahwa Allahnya punya anak, 3 perempuan. Bahwa nabinya dimasukin ayat-ayat setan. Ya. Bahwa Allahnya tiup-tiup farjahannya Maryam. Ya kan Fandi? Kamu tidak paham. Karena apa? Karena kamu mau dibodoh-bodohi dengan bahasa Arab. Ya. Kau bilang Belanda menjajah, kau bilang Jepang menjajah. Yang menjajah kalian Arab. Setan Arab. Ya. Setan Arab yang menjajah kalian. Namanya siapa? Allah dan Mamat. Makanya tadi saya bilang, manusia itu yang kalian jadikan Tuhan adalah si Mamat. Ya, jembutnya dicium-cium. Ya. Sendalnya diingus-ingusin. Ya. Bahkan keturunan Yaman ngeludahin air mineral kamu minum. Naiklah kau Fandi, ya. Masa kau mau nanya di bawah mulu? Udah saatnya kamu ini dewasa, janganlah kamu typing-typing doang. Naik ke atas. Ya, kamu bertanya itu aja saya sudah tahu jawabannya apa. Ya. Itu doang kok pertanyaan kamu. Tapi kalau saya sudah jawab, saya akan balikan pertanyaan itu ke kamu. Dan kamu biasanya nggak berani, makanya kamu nggak berani naik, Fandi. Karena kau nggak paham agamamu, nggak paham Tuhanmu itu apa. Ya, banyak Islam nggak berani naik ke sini, karena beraninya cuma nanya. Sesudah nanya, dia marah-marah saat kita jawab. Karena apa? Karena dia tahu kalau saya bisa jawab, saatnya dia harus menjawab pertanyaan saya. Yang datang ke Konoha bawa ajaran dan budaya yang juga senjatanya itu Belanda, India, Inggris, juga Jerman. Oh, begitu ya, Billy. Yang datang ke Konoha bawa jilbab ya. Terus bawa apa lagi tuh? Bawa apa lagi? Kenapa Konoha ini lebih suka pakai bajunya orang Arab? Kenapa, Billy? Mereka bangga ngaku-ngaku keturunan Habib. Keturunan cucu dari Rasulullah. Kenapa mereka bangga sekali, Billy?
Dan orang-orang kayak gitu, Billy, ya, ludahnya diminum sama kamu, Billy. Terus saat kamu memakai baju kebaya, ya udah bagus-bagus perempuan pakai baju kebaya. Disuruh pakai baju apa? Hah? Baju ninja. Hah? Itu budaya apa, Billy? Saya kasih lihat ya. Inilah yang selalu saya lihat di dalam Indonesia, di dalam Konoha. Ya, saya kasih lihat ya. Konoha yang selalu begini, ya. Padahal ini budaya apa nih, Billy. Billy, ini budaya apa ini, Billy? Coba kita lihat ya. Nih. Budaya apa ini, Billy? Hah? Indonesia seharusnya pakai kebaya, ya, pakai batik, ya kan? Ya, harusnya pakai konde, ya dong. Ya kan? Kenapa tiba-tiba semua perempuan-perempuan di Konoha pakai beginian? Hah? Bahkan anaknya aja yang belum ngerti apa-apa, udah disuruh pakai beginian. Ini budaya apa ini, Billy, ya? Budaya apa? Indonesia sekarang modelnya sudah kayak gini, Konoha udah pakai kayak beginian sekarang. Artinya apa? Hah? Kamu dijajah sama budaya Arab. Ya? Budaya Arab ini yang menjajah ini. Iya betul. Biar simpel ya kalau mau nyolong di Alfamart atau Indomaret ya. Ya. Kenyataannya kamulah yang dijajah sama budaya Arab. Ya, kalianlah yang dijajah sama budaya Arab. Ya, yang cowok-cowok pakai celana cingkrang. Biar apa saya bilang? Biar apa sih kayak gitu? Biar apa, guys? Hah? Pandi udah stres nih. Ya. Disuntik dulu lah si Fandi ini. Suster masih ada di bawah. Suntik dulu lah si Fandi ini ya. Biar tahu ya, dia itu pertanyaan lu semua template udah bisa gue jawab, udah sering gue jawab. Ya. Naik ke atas kalau lu mau bertanya langsung sini. Ya, saya jawabin meskipun template kayak apapun saya akan jawab. Naik ke atas. Ya. Saya malah seneng kalau kamu cuman template, gampang banget buat saya. Ya, gampil. Gampil seupil ya. Ya, mana tadi si Billy? Hah? Mana si Billy? Si Billy yang bilang katanya apa? Sudah ada budaya Belanda di sini di Indonesia? Ada budaya Jepang di sini kau lihat? Hah? Siapa yang menggunakan budaya Jepang di Konoha ini? Hah? Budaya Belanda apa sih? Hah? Budaya Belanda apa? Kalau ngomong dipikir dulu ya Uclim ya. Ya, kalau ngomong dipikir dulu ya, dicerna dulu. Ya makanya saya bilang otaknya itu dibuka dari plastik deh, ya. Terus kamu pakai. Ini akibatnya kamu plastikin otakmu, kamu sayang pakai otakmu. Iya, ya. Betul itu Kak Sherlyn ya. Lebih baiklah kita punya budaya Belanda ya, makan roti ya pakai keju, itu jadi pinter ya, karena keju itu terbuat dari B2. Ya, Jepang juga keren, betul itu Bajat ya. Jepang juga keren ya, anak-anaknya pinter semua ya. Lah ini budaya Arab ya, ditanya 3 kali 3 berapa aja nggak tahu.
Hah? Kemarin udah saya bawakan kan di live kemarin kan. 3x3 aja. Ya, anak-anak yang dipakai jilbab-jilbab itu nggak ada yang tahu jawabnya. Ya, iya 3x3 0 katanya. Hah? Udah pergi kau Billy? Udah nggak sanggup kau? Kalau saya boleh milih, lebih baik saya dijajah sama Belanda daripada dijajah sama Arab. Lebih baik saya dijajah sama Jepang daripada sama Arab. Ya, karena apa? Belanda waktu itu katanya ya, mereka itu memberikan duit untuk orang-orang yang kerja pembangunan jalan. Ternyata sama orang Indonesia sendiri, Arab peseknya ini, ya, dikorupsi, nggak dibayarin ke orang-orang pekerja itu. Ya, kita harus lihat sejarahnya. Tanyakan sama orang Belanda sana. Mereka tidak merasa menjajah Indonesia, nggak merasa. Paham kamu Islam? Hah? Tiga kali 7, 22. Iya banyak ya, kita lihat ya. Saya kasih lihat lagi kali ya. Iya dikorup sama Demang. Demang itu apa? Ya, Demang itu agamanya apa? Cari tahu ya, Islam. Ya. Kita lihat ya, beda sekolah ya, Katolik ya, Katolik dan bentar ya, sekolah Kristen dan Islam. Ya, kita lihat ya bedanya ya, biar kamu malu. Ya, sekali-sekali lah kalian malu ya kan? Gimana coba? Kita kasih lihat bedanya ya. Kita lihat. Wah, udah di take down apa? Di take down yang nanya-nanya itu ya? Ya, kita lihat. Nih. Kita lihat ya. Oke, sebelumnya namanya siapa? Saya Jesha, Alista, Isabel. Dari sekolah mana nih? Thomas ya. Oh, iya. Siap. Santo Thomas ya. Pertanyaan pertama, hasil dari 100 dikali 0,01 adalah? Oke, benar. Soal kedua, volume balok dengan P sama dengan 5, lebar sama dengan 2, tinggi sama dengan 3 adalah? 30. Ya, benar. Jika 5 buah apel. Ya. Kita tidak usah lihat lagi, ini udah pasti keren ya. Kita lihat selanjutnya. Ya, udah. Kita lihat nih. Berasal. Maluku. 3 dikurang 3 dikali 3 berapa hasilnya? Nah, 3 dikurang 3 dikali 3 berapa? Ya, 3 dikurang 3 dikali 3. 0, 0, 0, 0. 3 kali 3. Yakin? 3 dikurang 3 kali. Yakin? Tuh, yakin? 3 dikurang 3 dikali 2. 7. Coba. Kayak gitu aja nggak bisa. Gimana rumahnya? Oke. 3 dikurang 3 dikali 3. Yang mana dikerjain dulu? 3 kali 3 berapa? 3 dikurang 9 berapa? Minus? 7. Oke, jawabannya minus 6. Kan? On kan? 10 pertanyaan. Ya. Kalau saya boleh milih, lebih baik dijajah sama Belanda deh, sama Jepang deh, daripada sama Arab. Ya. Coba lihat di sini ya bedanya nih. Ya. Nah,
Islam Islam yes, kafir kafir no. Dari kecil sudah diajarin tidak toleransi. Lihat di sini, yang sekolah Kristennya. Sih, ada Islam Allahu Akbar. Nah, ada Buddha apa tuh? Hah? Semua dikasih tahu itu. Nah, Kristen haleluya. Ya, semua diajarkan untuk saling toleransi. Sedangkan di sekolah Islam diajarin untuk tidak toleransi. Betul itu Kak Cerlin. Ya. Mau jadi apa Indonesia ini ya? Mabok agama semua. Kelakuan kagak bener, anak kecil diajarin yang parah. Ya, diajarin untuk membenci dari kecil, ya. Cobalah kau berpikir Islam, ya. Apa manfaatmu di Indonesia ini? Sampai anak kecil aja sudah kau ajarin untuk membenci agama lain. Botol. Iya, diajarin kebencian dari kecil sama gurunya. Sekolah Kristen disuruh menghargai. Kita ini berbeda-beda tetapi satu. Karena kita ini negara kesatuan. Ya, berbeda dengan ajaran kalian. Ya, kafir nono katanya. Ya, mau gimana lu? Makanya lu di Jepang diusir ya, di Inggris lu juga diusir. Amerika lagi buat undang-undang supaya nggak boleh lagi ada kalian di sana. Mampus kau, ya. Pergilah kau ya. Nggak ada yang suka sama kamu karena kamu kerjanya musuhin orang. Ya, gimana lu mau berdamai sama orang lain? Hah? Semua lu musuhin, anak kecil lu ajarin musuhin orang. Makanya sampah semua kalian. Ya. Di negara manapun kalian dianggap sampah. Karena apa yang kalian ajarkan kebencian. Ya. Malu loh saya terkadang jadi Indonesia ya. Di luar itu disebutkan Indonesia ini negara paling tidak toleransi. Ya, karena apa? Bohong itu ajaran Pancasila. Kenapa? Sebenarnya ketuhanan keislaman yang Maha Esa itu. Ya, betul itu Kak Cerlin. Dimanapun kalian ditolak, nggak mikir lu Clim. Ya, dimanapun kau ditolak. Coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Sebentar. Ya. Ini dikatakan. Nah. Kita lihat di sini. Lihat di sini. Warga Fujisawa, ya, Jepang, menggelar aksi demonstrasi besar menolak rencana pembangunan masjid di nih pada akhir pekan ini. Ditolak lu. Ya. Kita lihat lagi. Di sini dikatakan. Ya. Warga Jepang berkata, kami bukan Indonesia yang mudah dijajah oleh ajaran Arab. Kami orang Jepang ingin menjaga budaya dan identitas negara kami. Kami tidak ingin ada masjid di negara kami. Mampus kau. Ya. Lihat di sini. Ya. Jepang menolak pembangunan pemakaman muslim. Kembalilah ke negaramu dan kuburlah mereka di sana. Mampus kau. Ya, kita lihat lagi. Ya.
Eropa ya, kita lihat Eropa. Kita lihat. Ini buktinya. Gak ada yang mau temenan sama kamu. Ya. Lihat di sini. Nih. Lihat di sini. Melihat hukum syariah diterapkan di negara ini. Lihat. Kita lihat ya. Menolak. Eropa menolak Islam. This country is Christian country and it always be. Ya. Dan akan selalu begitu. Palestinian lands. Israel occupied Palestinian lands. Why should they give it up? And I would go for, and that's the hypocrisy of the Muslim narrative. Jadi intinya apa, teman-teman? Gak ada yang suka sama kamu Islam. Ya? Lihat di sini. Mayoritas Inggris tidak menyetujui penyerapan syariat Islam di tanah mayoritas Kristen. Lihat. Tidak ada yang suka sama kalian. Ya? Lu di mana-mana rusuh lu. Ya? Di mana-mana lu dibenci karena apa? Lu rusuh. Kita lihat Amerika, itu Eropa ya. Lihat. Lu paling banyak keluar ke negeri-negeri Kristen, katanya lu kepengen taklukkan negeri itu. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Di sini dikatakan apa? Trump propose a complete ban non-Muslim entering the US. What do you think? Kamu di-ban untuk masuk Amerika. Hah? Kenapa kau di-ban, Uclim? Di Inggris lu di-ban. Di Jepang lu di-ban, di Amerika lu di-ban, padahal lu seneng banget ke situ. Kenapa sih lu nggak pergi aja ke negeri-negeri Arab? Nah, Arab itu ya, sebelah-sebelahnya Arab, Mesir gitu. Ngapain lu pergi ke Amerika, ke itu? Ngapain? Iya, cuman Islam yang ada rukun iman, karena Islam nggak bisa rukun-rukun. Emang kacau ya, nggak ada rukun-rukunnya kalian sama siapapun. Ya, dilarang kamu masuk ke Amerika. Kasihan banget loh. Ya, warga negara ini dilarang masuk Amerika Serikat. Ya, ini daftarnya. Daftarnya apa aja coba? Ada gak daftarnya ya? Coba saya kasih lihat ya. Daftarnya apa aja? Di antaranya ada apa aja? Kuba, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Venezuela, dan Yaman. Ada yang komen, katanya komennya apa? No problem, gak masuk ke AS. Yang penting bagi kami Muslim bisa masuk Mekah dan Madinah. Nah, udah lu ke Mekah Madinah aja, jangan lu ke Eropa, jangan ke Amerika, jangan ke Jepang ya, Dek. Iya, dia rukunnya sama batu ya, Bang. Gak ada yang suka sama kamu. Bagaimana kamu mau berdamai sama orang lain? Gak ada yang suka sama kamu. Terus kamu bilang yang menjajah Indonesia adalah orang Belanda dan orang Jepang.
Terus kau nggak merasa dijajah sama si Arab ini? Nggak merasa? Nabimu menyuruh kamu ke Arab. Kalau kamu katanya sudah orang mampu, harus ke Arab kau. Rukun imanmu harus mewajibkan kamu ke Arab. Itu tandanya apa kalau nggak dijajah? Bahkan lu sampai jual sawah ya, jual tanah ya. 100 jutaan lah itu kira-kira ya. Harus bawa ibu bapakmu. Demi apa? Demi cium batu. Ya kan? Muslim? Udah hilang semua muslimnya? Hilang semua muslimnya ya? Ya makanya jangan bilang-bilang ya. Belanda dan Jepang yang menjajah. Dengan budaya kau bilang. Justru bagus kamu ngomong gitu. Yang menyerang kita dengan budaya adalah Arab. Ya. Udah bagus-bagus Indonesia punya baju tradisinya sendiri, ya. Malah diganti dengan baju ninja. Malah diganti dengan baju dinas ke Indomaret, ke Indomaret dan ke Alfamart. Buat nilep apa? Nilep gula, nilep minyak. Ya. Jadi orang-orang yang pakai baju seperti yang tadi saya kasih tunjuk tuh, mana bajunya? Ya. Yang pakai baju kayak gini, biasanya kasir Indomaret atau kasir Alfamart, ini udah curiga, udah langsung pasang CCTV, lihat CCTV. Kalau udah datang orang kayak begini, ya, orang kayak begini udah pasti langsung diliatin. Jepang bukan, tapi kostumnya ninja ya. Ninja aja tuh pakainya tuh celana ketat ya, setahu saya celana ketat untuk ninja tuh. Ini dia rok ya. Karena apa? Karena supaya buat nilep. Ya. Nih, kayak gini. Ini udah pasti diperhatikan ini ya. Pasti kasir Alfamart sama kasir Indomaret langsung takut kalau lihat ini. Takut mereka, was-was mereka. Ya, was-was mereka. Dan coba kalau orang ini naik ke pesawat, banyak yang was-was saya yakin. Apalagi kalau kayak gini, dia bawa ransel. Ya, bawa ransel udah pada pasti berdoa semua udah. Ya. Langsung berdoa semua kalau ngelihat orang kayak begini udah pasti ketakutan. Iya, betul. Betul itu Bajat. Ninja celana ketat pakai sepatu. Betul. Ya. Betul. Kiri kanan tanda silang ya. Betul. Betul, bawa bom bundir ya. Udah pada kabur ya, cuman gara-gara membahas kebenaran. Islam itu nggak tahan akan kebenarannya. Mereka nggak tahan akan kebenaran. Nanya tapi nggak mau dijawab. Ya, begitulah Islam. Karena apa? Di dalam hidungnya tidur jin. Ya, kalau saya jawab pasti hidungnya tuh gatel-gatel semua, gatel-gatel. Ya, jinnya itu sengaja dia bikin gatel hidungnya supaya apa? Supaya nggak tahan saya jawab. Ya, sekali lagi, Yesus di sini berkata, ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya, dan iblis tidak ada bilang, kamu bukan Tuhan, kamu bukan Allah kok. Gak ada iblis ngomong gitu. Ya, yang ngomong gitu biasanya si Mamat. Ya kan, si Mamat. Ya, yang ngomong, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan dan Allah? Di mana Ten? Ya,
Lu cuman bisa baca yang ini karena ini doang yang disampaikan sama Donditan atau Zuma. Ya, coba tanya tuh orang Kristen pasti nggak tahu jawabannya. Kenapa Yesus bilang menyuruh menyembah Tuhan Allah? Allah lagi dia bilang. Yesus tidak pernah menyembah Allah SWT, Uclim, nggak pernah. Ya, Allah SWT itu cuman Allah di Arab. Dia bahkan bukan Tuhan. Ya, karena kata Allah tiada Tuhan selain Allah. Berarti dia tidak menyuruh kamu menyembah Tuhan. Ya, bisa gak? Ada gak perkataan nabimu yang bilang enyala iblis? Hah? Gak ada. Karena apa? Iblis sudah langsung merasuki nabimu. Bahkan ayat-ayat setan keluar dari mulutnya. Iya kan? Ayat-ayat setan keluar dari mulutnya, Uclim. Iya, ya. Udah nggak ada lagi dia mereka teman-temannya nggak ada lagi ya, udah pada kabur semua karena mereka tahu bahwa saya ini pasti bisa jawab. Ya. Kalau udah bisa jawab mereka udah takut dan makanya mereka mencak-mencak kalau saya jawab. Supaya apa? Mereka mencak-mencak supaya saya nggak nanya balik. Udah tahu saya ya, begitulah sifat-sifat setan ya, sifat-sifat orang yang sudah hidungnya buat jin. Oke, baiklah teman-teman ya. Kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan meskipun mereka saat ini berontak-berontak kalau dikasih tahu itu karena memang setan nggak mau mereka mendengarkan kebenaran ya, nggak mau. Ya. Udah pasti mereka nggak mau. Mereka ingin tetap supaya orang-orang muslim ini percaya kepada perkataan si Nabi Muhammad yang berkata bahwa Allahu Somad, Allah tempat tiang jemuran. Tempat bergantung. Gantungan apa tuh? Kelur. Oke, baiklah. Setannya itu pasti pipis di kuping mereka semua. Oke, kita doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau berkati Kak Sherlyn, berkati teman-teman di bawah semuanya Bapa, Engkau berkati mereka. Pakai mereka Bapa secara luar biasa Bapa, sehingga mereka juga boleh menjadi tangan-Mu Bapa, memberkati banyak orang. Mereka boleh menjadi mata-Mu Bapa, mereka melihat dengan penuh kasih Bapa. Kau jadikan mereka Bapa alat-Mu Bapa untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Bapa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, sebentar kami akan beristirahat. Engkau menjagai kami Bapa dengan kuasa-Mu Bapa, dengan malaikat-Mu menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.